rekan-rekan pers yang saya hormati. Hari ini saya mengundang teman-teman untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan media online, yakni dari Kabar Sulsel yang memberitakan tentang insiden, menurut dia insiden penjabat Bupati Maluku Tenggara meninggalkan lapangan upacara pada saat upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pertama, bahwa dalam isi berita tersebut itu ada menyebutkan di dalam alinea kedua di berita tersebut bahwa pada saat Bupati meninggalkan lapangan upacara itu secara eksplisit itu tidak mengikuti prosesi detik-detik proklamasi atau pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD dan sampai ke Aubade. Perlu saya klarifikasi bahwa dalam keprotokolan, dalam pedoman umum pelaksanaan tata upacara bendera detik-detik proklamasi itu upacara bendera dinyatakan selesai itu pada saat laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Nah, kronologis yang perlu saya sampaikan begini. Yang pertama, bahwa penjabat Bupati Maluku Tenggara mengikuti rangkaian upacara mulai dari awal sampai berakhir dalam konteks tata upacara. Saat perwira upacara melaporkan bahwa upacara siap dilaksanakan, kemudian Bupati masuk ke podium upacara, kemudian rangkaian upacara berjalan, pembacaan teks proklamasi dibacakan, Pak Bupati masih tetap berdiri di podium upacara, kemudian pengibaran bendera pun itu sudah tetap diikuti oleh penjabat Bupati Maluku Tenggara. Nah, setelah pengibaran bendera berakhir, maka upacara dilanjutkan dengan laporan komandan upacara bahwa upacara telah selesai. Nah, setelah upacara selesai, kemudian komandan melaporkan bahwa upacara selesai, Pak Bupati menanggapi laporan tersebut dengan bubarkan, kemudian penghormatan akhir, lalu kemudian Bupati diperkenankan oleh MC untuk meninggalkan podium upacara. Nah, pada saat meninggalkan podium upacara itu ajudan setelah laporan dari perwira upacara bahwa upacara selesai, itu ajudan menghadap ke Pak Bupati dan menyampaikan bahwa sebentar lagi sudah dikode bahwa sebentar lagi pesawat akan tiba, pesawat yang membawa Menteri Koordinator PMK. Karena ada undangan bahwa Pak Bupati dan rombongan Forkopimda menjemput rombongan Menteri PMK di Bandara Udara Karel Satsitubun Langgur. Nah, pada saat beliau belum duduk, setelah menyapa semua hadirin, upacara selesai, lalu kemudian ucapan selamat dan lain sebagainya, laporan itu diterima oleh Pak penjabat Bupati, kemudian diputuskan untuk segera ke bandara karena pesawat sudah mau landing, sehingga harus penjemputan rombongan menteri. Jadi Pak Bupati kemudian sampaikan ke rombongan Forkopimda, lalu sama-sama dengan rombongan Forkopimda bergerak menuju ke bandara. Jadi tidak benar bahwa Forkopimda bingung lalu Pak penjabat Bupati meninggalkan rombongan Forkopimda tetap di situ, kan tidak. Tadi di dalam live streaming Dinas Kominfo itu jelas. Jadi bisa dilihat di live streaming Diskominfo Maluku Tenggara di channel YouTube Diskominfo Maluku Tenggara. Itu jelas bahwa Pak Bupati mengikuti seluruh rangkaian upacara sampai selesai. Dan terhadap berita yang disampaikan itu, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sangat menyesali bahwa berita tersebut bisa tersebar, bisa diberitakan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Kan ada etika jurnalistik lah, bahwa perlu ada cek dan recheck. Dan yang lebih disayangkan bahwa penulis berita tersebut itu adalah peserta upacara. Dan dia ada di tribun sama-sama dengan kami, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. Dia tahu bahwa Pak Bupati hadir pada saat
mulai dari pembukaan sampai terakhir. Memang benar bahwa Pak Bupati tidak bisa ikut acara Obade karena memang terdesak waktu untuk menjemput Menteri PMK, sehingga ada manajemen waktu dari protokol, sehingga beliau harus segera bergerak menuju ke bandara, kan begitu. Jadi ini merupakan penjelasan klarifikasi terhadap berita tersebut, dan karena berita ini cukup meresahkan, karena ini adalah agenda nasional. Upacara detik-detik proklamasi adalah upacara kenegaraan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah dan wajib dihadiri juga oleh kepala daerah, dan sudah diikuti oleh penjabat bupati, tetapi diberitakan seperti itu. Maka kami pemerintah daerah mempertimbangkan semua opsi. Bisa jadi ada opsi langkah hukum yang bisa diambil untuk lebih memperjelas duduk persoalan ini. Ya, nanti kemudian kami akan berkonsultasi dengan pimpinan apakah perlu ada langkah-langkah hukum terhadap persoalan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.